Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran, kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema disiplin positif. Nah, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk di webinar kali ini, di Gimit pada siang hari ini. Nah, semoga kegiatan siang hari ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita berdoa bersama-sama dulu. Nah, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru yang berbahagia, webinar pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu guru hebat kita, yaitu Bu Nipa dan Bu Lia, yaitu CGP Angkatan 9 Kota Mojokerto. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bu Nipa dan Bu Lia mengenai disiplin positif. Kita akan mengetahui bagaimana disiplin positif itu, contoh-contohnya seperti apa, dan bagaimana disiplin positif itu, sehingga kita dapat melakukan kegiatan disiplin positif itu di sekolah tercinta kita, SDN Prajurit Kulon 2, dan di tempat lainnya. Oke, selanjutnya agar kegiatan paparan materi pada siang hari ini lebih cepat dimulai, maka acara selanjutnya saya persilakan Bu Nipa dan Bu Lia untuk memaparkan materi disiplin positif. Kepada beliau berdua, saya persilakan. Silakan Bu Nipa dan Bu Lia. Terima kasih kepada Bu Isna atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mohon maaf sebelumnya. Saya bersama Bu Nipa sebagai CGP Angkatan 9 di kelas 241 dari Kota Mojokerto. Di siang hari ini marilah kita tetap semangat ya, semangat pagi meskipun sudah siang. Dari kami ada kegiatan pada kegiatan hari ini adalah tugas dari kami sebenarnya, tapi kita dibimbing oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif, yaitu disiplin positif di sekolah. Dengan arahan Ibu Kepala Sekolah, harapan Ibu Kepala Sekolah terhadap kami juga menularkan ilmu seperti itu. Di kesempatan siang hari ini juga tidak banyak yang bisa kami sampaikan sependek pengetahuan kami dan mungkin sepanjang pengetahuan panjenengan semuanya yang bisa mengikuti webinar ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi guru yang bisa menuntun anak-anak kita menemukan atau mengembangkan bakat-bakat mereka.
ini sudah bisa tampil ya share screen kami. Ya, webinar ini juga kita laksanakan kita daftarkan kepada platform Merdeka Belajar Komunitas Sekolah. Kita share di laman tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti webinar. Yang mengikuti webinar pada siang hari ini kami dari keluarga SDN Prajurit Kulon II Kota Mojokerto, dan juga ada secara umum melalui webinar. Jadi di ruangan ini juga kami yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring melalui webinar. Nah, diseminasi disiplin positif di sekolah, kami mengambil judul demikian dengan bimbingan dari Kepala Sekolah kami, Bu Isnawati Dijai Nusa, Kepala SDN Prajurit Kulon II saat ini, dan juga beliau adalah guru penggerak Angkatan 6, kemudian beliau juga pendekar di jurus 6, ya, di jurus 6. Nah, saya sebagai narasumber, perkenalkan, Sri Rohmawati Suliani Tias. Saya guru di SDN Prajurit Kulon II dari mulai tahun 2019 sampai sekarang. Saya angkatan CGP angkatan 9. Jadi saat ini masih berlangsung. Tujuan dari diskusi pada siang hari ini yaitu kami dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, budaya positif ini yaitu kita peroleh dari tahapan bagja yang kita lakukan sebelumnya. Dari situ muncul pembahasan-pembahasan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong tumbuh kembang murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memberdayakan diri murid. Nah, sehingga murid ini menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian konsep-konsep inti yang telah kami pelajari di modul 1.4 budaya positif ini akan disampaikan oleh Bu Nifa selaku CGP Angkatan 9 yang satu instansi juga bersama saya. Kami persilakan untuk Bu Nifa. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Bu Siti Masyifa. Di sini saya guru dari SDN Prajurit Kulon II dari tahun 2019 sampai sekarang dan merupakan CGP Angkatan 9 kelas 241. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi dan hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif, di sini disiplin positif yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan yang sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri anak. Kemudian teori kontrol, hukuman, dan penghargaan. Untuk teori kontrol, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian keyakinan kelas merupakan sebuah ketepatan atau aturan yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika ada kesepakatan tersebut dilanggar.
Mulai kebajikan dan keyakinan kelas tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid. Kita itu mencatat, mengumpulkan di papan tulis atau bisa di kertas besar, kemudian ditempeli sama anak-anak. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu disusun sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari pembentukan kalimat itu kita ganti dengan kalimat yang positif. Apabila ada kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat yang positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Nah, kita ganti dengan kalimat yang positif, berjalanlah di kelas dengan hati-hati. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan selanjutnya. Nah, kita ajak murid-murid untuk membentuk nilai keyakinan kelas yang dituju dan peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, kemudian mendengarkan guru, datanglah tepat waktu, meninjau ulang. Dari keyakinan kelas itu tadi kita harus meninjau ulang. Setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, kita akan memberi, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Contoh membuat keyakinan kelas di kelas 1 ini, anak-anak saya ajak membuat keterampilan menempelkan keyakinan kelas pada kertas manila seperti ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Lia, Kebutuhan Dasar Manusia. Terima kasih. Akan saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu yang pertama membutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga berlaku pada anak-anak kita, ya. Dari memang itu lahiriah yang tumbuh dari mereka. Kemudian selanjutnya kebebasan, dan yang keempat kesenangan. Yang kelima yaitu penguasaan. Selanjutnya tentang teori kontrol. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi ini 5 teori kontrol yang memposisikan kita terhadap anak-anak kita. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini
ada bagan yang berbentuk segitiga di mana kita eh, mendapat atau mengatasi sebuah masalah dengan anak-anak, yaitu kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dari siswa tersebut kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan atau melanggar sebuah peraturan. Nah, segitiga restitusi ini tadi yang sudah saya jelaskan, menstabilkan, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan. Contoh yang saya tampilkan yaitu tentang skenario segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu datang terlambat. Ini sering kita temui di keseharian kita ya. Ketika seorang murid kita terlambat, itu kalau kita berlaku sebagai manajer, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan anak-anak kita. Di sini yang perlu digarisbawahi, ini sebuah teks ya. Teks yang saya buat bersama anak-anak ketika dia itu melakukan pelanggaran. Kemudian bagaimana saya mengaplikasikan segitiga restitusi. Di sini tampak yang ya, kita menanyakan terlebih dahulu ketika dia datang. Nah, kamu, maaf Bu, saya terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, kamu datang ketika kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Nah, ini kita tidak menjudge bahwa dia itu melakukan kesalahan, tapi kita menanyakan dulu kenapa dia itu melakukan kesalahan. Maaf Bu, nah ini tidak apa-apa Ronald, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian kita menggiring siswa, mengapa melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Meskipun kamu bangun kesiangan, nah ini guru sudah mulai menggiring siswa tersebut untuk dia itu berkata jujur, dia itu merasa tidak menjadi tersangka atau kita sebagai menuduh atau sebagai tadi penghukum ya, guru bukan sebagai penghukum lagi. Nah ini meskipun kamu bangun kesiangan, kita tidak bisa saja kamu tidak datang ke sekolah, tapi kamu tetap datang ke sekolah walaupun terlambat. Nah ini juga sebagai bentuk penguatan kita terhadap anak-anak kita, meskipun dia melakukan kesalahan, tidak harus kita itu langsung merujuk, kita menjudge untuk kamu itu salah, tidak, kita mengarahkan dulu. Nah ini sebagai bentuk pengaplikasian dari segitiga restitusi. Kemudian ini baik, apa yang kamu ingat keyakinan kelas kita. Nah ini kita mengarahkan tanggung jawab dia dan juga mengingatkan memvalidasi tindakannya. Nah kemudian dari sini, jika itu terulang kembali, apa yang akan kamu lakukan? Jadi dari sini kita meminta kembali bagaimana dia kalau melakukan hal yang sama, mengulang hal yang sama, supaya anak menjadi apa? Tanggung jawab. Nah, tanpa kita langsung menghukumnya, mereka bisa berpikir sendiri, mereka bisa mengaplikasikan dari yang keyakinan sebelumnya yang di kesepakatan dan keyakinan kelas di kelasnya yang sudah mereka buat bersama, itu langsung digunakan untuk keseharian mereka juga. Nah untuk yang kedua, ini kasus yang kedua, tidak membawa buku. Ini juga kita menggunakan segitiga restitusi, bagaimana kita mengarahkan anak-anak. Nah ada seorang anak ini tidak membawa sebuah buku ketika pelajaran. Dia maju ke depan menghampiri gurunya yang sedang menerangkan untuk membuka buku panduan ya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak membawa buku pendamping. Tidak apa-apa, guru juga memaklumi. Awal itu guru harus merasa berada pada posisi si murid ya. Kita juga pernah mengalami kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah apabila kita seperti itu,
itu kan tidak lepas dari kurang teliti kita. Nah ini, bagaimana kita meyakinkan siswa meskipun dia sudah melakukan kesalahan, bagaimana dia harus memperbaiki kesalahan tersebut. Sebuah tindakan atau permasalahan yang muncul pasti ada alasan. Nah, ternyata dia tidak membawa buku pelajaran ini dikarenakan dia terlalu malam, sehingga dia tidak menyiapkan buku atau tergopoh-gopoh, kemudian paginya ada buku yang tertinggal. Nah, dari sini sehingga ibu guru atau guru sebagai guru kita mengarahkan siswa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari kegiatan tadi yaitu guru harus memposisikan diri sebagai manajer dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa menjadi berpikir positif dan berani untuk bertanggung jawab. Jadi kita mengarahkan siswa kita itu meskipun dia melakukan kesalahan, tapi kita ajak untuk menggiring mereka untuk berpikir positif dan berani untuk bertanggung jawab. Ini pengalaman yang bisa kami sampaikan, yaitu pengalaman yang saya alami ketika saya punya keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran siswa saya. Nah, ini saya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, terkadang sikap saya ini berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa. Nah, memang ini kita masih merubah mindset kita, masih bertahap untuk memperbaiki pola pikir kita juga. Nah, sebagai langkah untuk membentuk disiplin positif. Nah, dari paparan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini ada satu pantun untuk mengakhiri kegiatan pemaparan dari kami. Lampu kamar terang menyala. Iya, kalau ada yang berpantun kita balas dengan cakep gitu. Kalau siang lampu dimatikan. Cukup sekian webinar dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Isnawati. Terima kasih Bu Nipa dan Bu Lia yang sudah memaparkan materi tentang disiplin positif. Nah, di sini kita sudah mendapatkan contoh tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kami dapatkan di modul guru penggerak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sudah kebiasaan dengan kita, tapi dengan kita mendapatkan ilmu seperti ini, kita sepertinya memanusiakan manusia seperti itu. Okay? Yang saya dapatkan juga seperti itu. Jadi dengan adanya kita mengamalkan atau membiasakan seperti yang ada di segitiga restitusi ini, saya rasa tidak ada siswa yang tertekan seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi kita nanti akan merasa bahagia, siswa-siswi kita akan merasa merdeka di area sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kami sediakan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Dimana misalnya ada permasalahan pada siswa yang membuat masalah di dalam kelas, yaitu suka mengganggu temannya, dan itu sudah dibina beberapa kali tapi tetap tidak ada perubahan. Begitu, barangkali ada masukan atau solusi dari Bu Lia atau Bu Nifa atau Bu Isna. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya.
Nah, saya persilakan Bu Lia atau Bu Nifa untuk menjawab pertanyaan. Monggo silakan. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Titi. Memang benar di kelas itu kita ada beberapa murid ya yang terkadang itu seperti itu. Kita ingatkan beberapa kali, tidak hanya sekali, pasti berulang kali. Nah itu bagaimana Bu? Memang kita sama-sama belajar bagaimana dulu yang kita mindsetnya kita itu kalau dulu dihukum. Nah dihukum. Kalau sekarang kita mengarahkan anak secara berpikir positif. Jadi bagaimana kita mengarahkan siswa tersebut karena tingkahnya banyak atau seperti apa. Mungkin kita mengevaluasi lagi dari pembelajaran kita. Nah mungkin dia merasa bosan. Kembali lagi tadi ke kebutuhan dari seorang manusia, ya kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, kemudian kebebasan, kemudian rasa kasih sayang. Nah mungkin dari siswa tersebut kurang kasih sayang di rumah mungkin ya, atau mungkin dari kita sendiri, saya sendiri mungkin dari 28 siswa dia merasa kurang diperhatikan oleh kita. Nah dia mencari perhatiannya seperti itu. Nah itu juga menantang kita ya, sebenarnya itu setiap hari kita ketemu dengan murid-murid kita dan beragam tipe dari murid kita yang memang unik-unik ya. Ya itu kembali lagi ke dari kebutuhan siswa atau kebutuhan manusia itu. Mungkin dia butuh kebebasan. Jadi kita mungkin bisa memberikan menawarkan kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana Adi, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kita tanya seperti itu. Mungkin dia nyolek-nyolek temannya yang lagi mengerjakan gitu. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, dia kan mencolek-nyolek temannya. Bagaimana Adi, sebaiknya kamu kan ada teman yang mengerjakan, kamu melakukan tadi mencolok gitu ya. Nah, bisa juga kita mengarahkan si Adi itu, kita berikan pengertian, misalkan kita berikan kebebasan sama dia. Nah, Adi kamu bosen apa di kelas? Nah, kita ajak bicara atau kita arahkan ke bagaimana dia mendapatkan kebutuhan dari dirinya itu tadi yang belum tersampaikan. Misalkan kebebasan tadi, barangkali dia, Bu saya mau ke belakang, silakan. Tapi setelah itu kamu kembali ke kelas sudah bisa disiplin atau bagaimana. Nah, nanti di situ kita banyak belajar bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer, guru sebagai manajer, bukan penghukum ataupun sebagai pemantau saja. Jadi kita belajar, sama-sama belajar menjadi seorang manajer, sebagai manajer di kelas kita terutama. Demikian Bu Titi yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bu Titi. Terima kasih Bu Lia atas jawabannya tadi. Oke, saya berikan waktu lagi. Ada satu lagi pertanyaan. Ayo, dari siapa? Bu Dewi, monggo. Ayo Bu Waili, Bu Eni, halo. Bu Rohma, ayo Bu Ayu, Bu Ipa yang lagi di perjalanan silakan. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, hati-hati di jalan, banyak berdoa. Enggak usah tolak-toleh. Sudah? Oke teman-teman, kira-kira dengan paparan tadi dari Bu Nifa dan Bu Lia, apa sudah masuk ke dalam kalbu kita? Oke. Sudah, kalau memang sudah, mungkin webinar pada siang hari ini akan saya akhiri. Bu Nifa dan Bu Lia, apa masih ada yang harus disampaikan? Sudah. Bu Rohma, apa masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Bu Sri, Bu Titi, ada tambahan lagi yang ditanyakan? Oke, sudah. Nah, karena tadi Bu Lia membuka dengan pantun, saya juga akan menutup dengan pantun. Oke. Jalan-jalan ke bandara.
Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari Bu Nipa dan Bu Lia. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya siang ini. Semoga selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini lagi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semuanya memperlihatkan wajahnya ya. Kita foto bareng. Ayo. Oke, semuanya gini, semuanya gini. Ya, supaya sama. Dua ini mana dua ini? Dua ini ya. Tapi Yon. Ayo. Oh, oke. Bu Dewi, ayo Bu Dewi. Ya, saya. Ya, terima kasih banyak. Sebelum bisa mengisi absen data hadir sama materi. Oh iya, oke teman-teman. Nah, nanti Bu Nipa akan mengirimkan umpan balik
harusnya kamu sudah tahu ya bagaimana di sekolah. Ya, karena hari ini sudah mulai, pelajaran sudah dimulai, kamu juga datangnya setelah pelajaran sudah dimulai. Bagaimana kamu memperbaiki hari ini, bagaimana memperbaikinya? Lalu ya, bagus. Semoga hari ini dan seterusnya kamu tidak terlambat lagi ya, Ronald. Bagus. Sekarang kamu boleh masuk bergabung dengan teman-temanmu untuk belajar ya. Sama-sama, Ronald. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang lingkaran, bagian-bagian dari lingkaran. Apa saja kah itu anak-anak? Jari-jari, diameter, betul. Unsur, tarik, pusat, tema, juri. Banyak sekali ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika tentang keliling lingkaran. Silakan kalian buka bukunya tentang keliling lingkaran. Ya, Zahra. Ya, Zahra. Saya tidak membawa buku pendamping matematika. Tidak membawa buku pendamping matematika. Untuk buku tulis matematikanya bagaimana, Zahra? Saya membawa buku. Baiklah. Nah, kalau sudah seperti itu, Bulia juga pernah mengalami hal yang sama. Pernah tidak membawa buku. Nah, kalau seperti ini, Bulia juga menyadari setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana Zara untuk memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan hari ini? Saya akan bergabung dengan teman saya yang membawa buku untuk tetap dapat mengikuti pelajaran. Supaya tidak berulang lagi, saya akan belajar di sore hari dulu dan menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran. Ya, bagus. Bulia harap kamu juga memperbaiki di kemudian hari ya, Zara. Nah, silakan kamu boleh duduk kembali, bergabung dengan teman untuk kembali fokus belajar matematika. Ya, Zara. Dengan restitusi saya jadi percaya diri untuk belajar bersama